Kesultanan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan penting di Pulau Jawa, Indonesia yang berdiri dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Kesultanan ini memiliki peran besar dalam sejarah Jawa, baik dari segi politik, agama, maupun budaya. Berikut penjelasan yang lebih mendetail. Berikut penjelasan tentang pendiri dan awal berdirinya. Pendiri Kesultanan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya yang kemudian dikenal dengan gelar Panembahan Senapati. Ia adalah putri dari Kiai Ajeng Pemanahan, seorang tokoh penting yang mendapatkan tanah di Mataram sebagai hadiah dari Kesultanan Hadiwijaya, yaitu penguasaan Kerajaan Pajang. Tahun berdirinya sekitar tahun 1586, Sutawijaya mulai mendirikan kekuasaannya di Mataram setelah berhasil mengalahkan Pajang dan mengonsolidasikan kekuasaannya atas wilayah-wilayah sekitar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama ada Sultan Agung. Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1645 adalah raja terbesar dalam sejarah Mataram. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan dengan memperluas wilayah kekuasaan hampir ke seluruh Pulau Jawa dan sebagian Madura. Yang kedua, ada kebijakan militer. Sultan Agung dikenal karena kampanye militernya melawan VOC Belanda di Batavia, yang sekarang berada di Jakarta. Meskipun serangan ke Batavia pada tahun 1625 dan 1629 gagal, tetapi upaya ini menunjukkan kekuatan dan ambisi Mataram. Dan yang terakhir ada kebijakan kebudayaan dan keagamaan. Sultan Agung dipromosikan penyebaran Islam dan juga menggabungkan tradisi lokal Jawa dengan ajaran Islam yang tercermin dalam berbagai ritual dan tata pemerintahan. Sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Yang pertama adalah sistem feodal. Kesultanan Mataram menganut sistem feodal dengan hierarki yang ketat. Raja Sultan adalah pusat kekuasaan, didukung oleh bangsawan dan pejabat yang mengelola wilayah-wilayah di bawahnya. Yang kedua, pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Mataram terletak di Kota Gede, kini bagian dari Yogyakarta, yang menjadi pusat kegiatan politik dan ekonomi. Oke, kita bakal masuk ke konflik internal dan pembagian wilayah. Satu, konflik suksesi. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram mengalami konflik internal yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan yang disebabkan antara penerusnya. Hal ini melemahkan stabilitas kerajaan. Habis itu, perjanjian Giyanti pada 1755. Pada pertengahan abad ke-18, Mataram terpecah menjadi dua kerajaan besar akibat perjanjian Giyanti. Perjanjian ini memisahkan Kesultanan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Hamengkubuwono I dan Kasunan Surakarta yang diperintah oleh Pakubuwono III. Pembangunan ini dimediasi oleh VOC yang berusaha menjaga kekuasaan mereka di Jawa. Pengaruh kolonial. Yang pertama ada intervensi VOC. Sejak abad ke-17, VOC mulai terlibat dalam politik Jawa, termasuk Mataram. Mereka memanfaatkan konflik internal untuk memperkuat kendali mereka atas wilayah tersebut. Yang kedua ada kolonial Belanda. Setelah VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, kekuasaan kolonial Belanda semakin menguat. Pengaruh kolonial ini terus berkembang, terutama setelah pembagian Mataram, hingga seluruh Jawa akhirnya berada di bawah kendali Belanda. Warisan yang mempengaruhi budaya dan tradisi, yaitu Kesultanan Mataram meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk arsitektur, seni, dan tradisi yang masih terlihat di Yogyakarta dan Surakarta. Oke, habis itu kita bakal masuk ke peran dalam Islamisasi. Kesultanan Mataram yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa memperkuat pengaruh agama di kalangan masyarakat. Kesultanan Mataram Islam adalah cerminan dinamika politik dan sosial Jawa pada masa itu, yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan lokal berinteraksi dengan berpengaruh luar dan bagaimana tradisi lokal dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kesultanan Mataram Islam adalah cerminan dinamika politik dan sosial Jawa pada masa itu, yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan lokal berinteraksi dengan pengaruh luar dan bagaimana tradisi lokal dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.